Shalom, shalom. Selamat malam. Puji Tuhan. Apa kabarnya saudara-saudaraku semua? Luar biasa. Tetap semangat. Maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Baik. Terima kasih yang sudah hadir di live chat. Terima kasih. Salam dari Lombok hadir. Ya. Nah, ini belum apa-apa sudah ada nih ya. Kadrun-kadrun ya. Nih, waspada dari Paulus ex Nabi. Lebih gawat lagi, waspada Oten 62 musuh dalam selimut NKRI. Ya, yang musuh dalam selimut itu yang meneriakan kilapah, meneriakan negara Indonesia Islam. Ah, itu yang musuh dalam selimut di dalam NKRI. Dul, Abdul, dul. Oke, kalau kita ngeladenin RT 6 RW 6 Gang 6 666 ini memang kita nggak ada matinya ya. Luar biasa. Yang penting kita apa namanya tuh, tetap setia dalam Tuhan ya. Mau Gang 6 ini mau ngoceh apa bodoh amat ya. Baik, terima kasih. Shalom semua. Selamat malam. Di malam hari ini kembali lagi. Ya, ini lagi viral. Apa suara saya bagus? Mohon direspon di live chat. Karena ini beritanya bagus ya. Tentang Ahmad Dhani. Ya, disemprot perempuan. Lekat ini perempuan ya. Kagi ngaco aja sih. Udah tahu punya negara punya kewenangan ya, ngapain dikomentarin, gitu. Suara saya bagus ya, biar kita lanjut ya. Oke, baik. Saya tampilkan dulu artikel ini. Nanti kita lihat bagaimana Ahmad Dhani ditampar ya, bolak-balik oleh perempuan ini karena ajakannya ya untuk memboikot Singapura. Luar biasa, berani sekali perempuan ini ya. Saya tampilkan. Iya, ini artikel dulu sebelum kita tampilkan videonya. Ya, ini dari Babe ya. Tak terima Ustadz Abdul Somad dideportasi. Ahmad Dhani serukan masyarakat boikot Singapura. Jadi pendukung UAS jangan ke Singapura ya. Jangan jalan-jalan ke Singapura sampai selama-lamanya. Ingat, sampai selama-lamanya dong, Cengli, ya kan? Harus. Oh iya, jangan cuman sekarang lagi panas, besok sembunyi-sembunyi, nongol di Orchard. Ya ampun. Ya, karena wisata terdekat terbaik di Asia itu Singapura. Kita ndak tutup mata. Kalau mau jauh ya di Paris. Kalau mau di dunia, tetapi yang tidak memakai visa hanya paspor ya Singapura. Nah, kebanyakan Indonesia memang lari ke Singapura untuk berbelanja dan lain-lain, ya. Jadi Anda mau boikot Singapura, tidak melarang untuk ke Singapura, nggak ada ruginya Singapura. Indonesia yang rugi. Kan begitu. Belum lagi pekerja-pekerja Indonesia di sana, wisatawan Indonesia yang banyak juga di sana. Ini saya nggak tahu ya, kok makin hari makin mereka ini dibutakan ya. Saya tidak mengerti. Tapi kita bangga lah ya punya Kristus itu yang tidak melihat agama di dalamnya. Ya, kita bangga. Kita hanyalah pengikut Kristus. Agama tidak menyelamatkan. Di surga tidak ada raja KTP. KTP agama manapun tidak ada raja. Malaikat nggak pusing masalah KTP ya. Baik, saya bacakan. Tak terima Ustadz Abdul Somad dideportasi. Ahmad Dhani serukan masyarakat boikot Singapura. Wow, luar biasa. Nah, ini dia ya, Ahmad Dhani. Lama tak bersuara, giliran bersuara ikut-ikut saja ya. Aduh, ini saya agak besarin dikit deh. Ya, musisi Dewa 19 Ahmad Dhani turut angkat bicara mengenai peristiwa Ustadz Abdul Somad yang dideportasi oleh negara Singapura. Menurut ayah Al-Eldul ini mengatakan kalau negara Singapura telah bersikap keterlaluan dalam memperlakukan ulama sekelas Ustadz Abdul Somad. Iya, bagi kamu ini memang ulama mungkin panutan gitu bagi kamu, tetapi bagi Abu Janda
Siapa lu? Kan begitu kata Bu Janda. Emang siapa lu? Ya kan? Betul, saya setuju Bu Janda. Ya, bagi negara Singapura nggak pandang. Bahkan dari agama lain yang mungkin dari ada apa namanya penceramah Kristen juga ya, yang mungkin dari Barat itu ditolak juga di Singapura. Berikut juga apa penceramah-penceramah yang intoleran ya di Singapura juga malah dikeluarkan, dideportasi. Apalagi yang mau coba masuk, yang intoleran, jangankan menginjak, baru perbatasan ditolak, kan begitu. Sedih, memang sedih. Iya, dari kemarin ramai berita Ustadz Abdul Somad dideportasi, dipulangkan, atau apalah. Menurut saya peristiwa ini sangat absurd, kata Ahmad Dhani dilansir dari kanal YouTube Video Legend pada Sabtu 21 bulan 5 2022. Tak terima sang juru dakwah dipermalukan Singapura itu. Ahmad Dhani pun mengajak untuk memboikot negara yang dijuluki kota singa tersebut. Wah, kalau saya, ayo ke Singapura, ayo ke Singapura, ya. Semua rakyat Indonesia kunjungi Singapura karena di sana kita melihat bagaimana negara yang rapi, negara yang disiplin, negara yang apa namanya tidak mengenal ya, bukan tidak mengenal agama ya, dia tidak mau terpengaruh akan agama sehingga memecah belah kelangsungan bangsa. Ini negara yang patut dicontoh, luar biasa. Jadi saya apa namanya mengajak untuk kita semua rakyat Indonesia ke Singapura yang ada duit. Kalau nggak ada duit ya udahlah ke Bali aja. Ya oke. Okay. Semua pendukung atau santri Ustadz Abdul Somad, saya rasa kita wajib untuk tidak datang ke Singapura karena pemerintah Singapura jelas telah mempermalukan Ustadz Abdul Somad, tegasnya. Dan pemerintahan Singapura telah memberikan bahan kepada buzzer kita tidak pergi ke Singapura. Wow, dan pemerintahan Singapura telah memberikan bahan kepada buzzer kita tidak pergi ke Singapura, sambungnya. Bagi Singapura sih tidak masalah ya, karena bukan dari Indonesia aja. Dan memang Indonesia banyak yang ke Singapura, karena ya banyak kan yang waras ya, yang tidak ada urusan masalah agama atau apapun di sana. Jadi memang lebih baik enakan kita biasa-biasa ya, tidak menyebarkan intoleran, tidak radikal, tidak menyebut kofar kafir, ya. Aduh, di Alkitab juga ada kafir, saudara. Tetapi kita tidak mau bilang kepada yang tidak percaya Kristus bahwa kalian kafir. Tidak. Karena itu bukan hak manusia. Itu adalah hak Allah menyatakan Anda itu kafir. Begitu. Kalau kita sudah dibikin kofar kafir, ini sudah ada pengelompokan. Bagaimana negara ini mau maju bersama-sama kalau ada yang di antara mereka aja, ya, di antara saudara-saudaranya Somad aja berbeda. Ada yang tidak mendukung adanya kofar kafir ini. Ya, macam Abu Janda, Denny Siregar, dan lain-lain. Dan banyak juga NU. Mereka tidak setuju kofar kafir ini. Karena ini akan memecah belah. Begitu. Betul ada di kitab. Ada di kitab kami juga. Tapi kami tidak mau. Ya, karena itu bukan hak manusia, tetapi Tuhan yang mempunyai hak untuk mengatakan Anda kafir. Tuhan juga mungkin nggak mau ya, males lah. Ya, yang penting kau percaya Kristus selamat, kan begitu. Malah lebih ngeri lagi di Alkitab ya. Dia kembali lagi 1 Timotius 4 ayat 1. Di kemudian hari, di saya bukan apal banget gitu, tapi intinya 1 Timotius 4 ayat 1, di kemudian hari akan ada di kemudian hari akan ada orang yang murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Luar biasa Alkitab kita. Apakah kita bilang di luar Kristus itu setan, di luar Kristus itu roh-roh penyesat? Kan tidak. Padahal sudah ada di Alkitab. 1 Timotius 4 ayat 1. Itu di Alkitab kita, ayat kita. Di luar Kristus adalah itu dia kamu baca. Tapi apakah kita menyebut kalian itu seperti itu? Tidak enak, saudara. Ya,
Luar biasa Kristen. Puji haleluya. Memang bangga menjadi orang Kristen ya. Pengajarannya luar biasa. Kasih. Itu dia. Ini harusnya Ahmad Dhani kalau dengar ini bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Jadi, ini nggak lanjut-lanjut ini Pak Piyong. Jadi mereka dalam kurung basar senang mengolok ulama yang lurus, ulama yang tidak mendomplek pada penguasa. Mereka akan panas jika ada ulama atau habib yang tidak sejalan atau tidak mendukung program pemerintah, tandasnya. Nggak ada urusan ya, karena itu beda negara. Sontak saja pernyataan Ahmad Dhani itu langsung dibanjiri komentar warganet. Sebagian besar dari mereka mendukung ajakan pria yang identik dengan kepala pelontos tersebut. Iya, kalau satu aliran ya mendukung lah. Tapi banyak juga yang nggak setuju ya. Setuju banget dengan apa yang dikatakan Mas Dhani, ujar akun Babatas. Aku setuju Mas Dhani, karena jujur kalau ulama panutan kita dilecehkan gini, akal sehat kita tersinggung. Sep uas, sep uas. Aduh. Gimana mau negara kita maju ini? Demo-demo, dikit-dikit demo, dikit-dikit save. Aduh, kalau yang mau di save itu cari ulama-ulama atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang toleransi kepada antar umat beragama. Ya, kalau dia bilang kofar, kafir, alasannya ada di agama, betul. Tapi apakah itu akan Anda ucapkan kepada orang di luar sana, di dalam Indonesia ini? Apakah itu tidak menyakitkan di luar agama Anda? Anda bilang kofar kafir, kofar kafir. Kalau ajaran lain juga berbalik kepada Anda, lebih ngeri yang tadi ayat saya bilang. Apakah Anda nggak marah? Itu ya, saya nggak habis pikir ya. Inilah saya harap ke depan saudara-saudara kita banyak yang sadar ya. Janganlah mengikuti kalau ada pemuka agama yang mengajarkan untuk kita terpecah belah. Ya, saya cinta NKRI. Oten cinta NKRI. Saya yakin Oten itu pasti cinta NKRI. UAS tetap di hati kami sebagai ulama yang baik dan terbaik, beber akun Kasa. Ya, menurutmu. Semoga Ahmad Dhani dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan agar terus bersuara membela Islam. Sahut akun cinta dan nggak jelas-jelas semua pendukungnya ini. Semoga ulama-ulama di Indonesia selalu dalam lindungan Allah SWT. Hanya doa yang bisa saya panjatkan. Terima kasih Mas Dhani telah menyuarakan soal UAS. Tandas akun Ria Magda. Jadi kalau ada nanti Mas Dhani dan keluarga ya nggak disengaja ataupun dia lupa ke Singapura, jangan lupa ya video ini, ingat ya, dia mengajak untuk tidak ke Singapura ya. Apakah dia tahan seumur hidupnya dia bersama keluarga tidak ke Singapura? Wow, saya aja rindu ke Singapura ya. Saya pernah ke Singapura, tapi saya rindu lagi ke Singapura ya, bersama keluarga, bersama anak. Haleluya. Janganlah mulut kita panjang ya, sebelum nanti Tuhan pendekkan. Oke. Ini ada dari netizen. Dari Adianto. Dhani jadi orang blow on sekarang. Yang ngeri-ngeri ya netizen ya. Waduh. Ini Tagap Binti. Kalau boykot justru kita yang susah. Puluhan ribu TKW diusir pulang. BBM di stop dari kilang Singapura. Saya baru tahu. Saya baru baca ini. BBM di stop dari kilang Singapura. Jadi kita juga tergantung juga ya kepada Singapura. BBM di stop dari kilang Singapura. Waduh. Ini Dhani ini sampai nggak ya? Bukan Dhani yang biasa di YouTube. Ini Ahmad Dhani ya. Investasi ditarik. Berarti banyak juga investasi Singapura di Indonesia. Pres tutup berapa ratus ribu, menganggur, dan lain-lain. Mikir. Ya, orang-orang gini nggak mikir, saudara. Yang penting agama di depan ya. Ya, semoga banyak yang sadar lah. Oke, saya lanjut kepada ya, kita serukan ya untuk membanjiri Singapura ya, belanja di Singapura.
shopping di Singapura. Singapura surganya ASEAN. Ayo kita lawan ya. Yang boikot Singapura kita lawan. Ayo ke Singapura. Ayo ke Singapura ya. Nggak ada alasan. Singapura itu indah. Baik, saya tampilkan videonya di mana Ahmad Dhani ini memberikan komentarnya untuk pengikut UAS tidak ke Singapura. Selamat menyaksikan. Tapi yang pasti menurut saya semua pendukung atau semua santrinya Ustadz Abu Somad atau semua yang hormat pada Ustadz Abu Somad, saya rasa kita wajib untuk tidak datang ke Singapura. Karena pemerintahan Singapura jelas-jelas mempermalukan Ustadz Abu Somad. Dan pemerintahan Singapura memberikan bahan kepada basar-basar haram jadah untuk mengolok-olok Ustadz Abu Somad. Oke? Ya, kita tidak akan Tapi yang pasti menurut saya semua pendukung atau semua santrinya Ustadz Abu Somad atau semua yang hormat pada Ustadz Abu Somad, saya rasa kita wajib untuk tidak datang ke Singapura. Karena pemerintahan Singapura jelas-jelas mempermalukan Ustadz Abu Somad. Dan pemerintahan Singapura memberikan bahan kepada basar-basar haram jadah untuk mengolok-olok Ustadz Abu Somad. Oke? Ya, kita tidak akan Luar biasa kata-katanya ya, basar-basar haram jadah ya. Kalau dia haram apa nih kan? Aduh, inilah kata-kata mereka ini ngeri kali ya. Ya, Tuhan Yesus ampuni mereka ya. Semoga ke depan ini makin banyak lah ya Islam-Islam yang toleransi ya, Islam-Islam yang menjunjung NKRI ya. Model-model kayak begini, aduh, udahlah mending diinin aja lah, diapain lah terserah ya. Oke, saya langsung kepada video detik-detik di mana perempuan ini berani ya untuk melabrak Ahmad Dhani. Anda tidak punya kontribusi apa-apa pada negara. Apa yang Anda sajikan buat negara selain Anda itu seorang seniman? Udah jadi seniman aja. Nggak usah kebanyakan bacot mau boikot Singapura. Berapa puluh ribu nyawa yang sekarang ini merantau di Singapura, berjuang demi keluarga mereka, mencari makan, mencari perbaikan nasib seperti kami ini di Singapura. Dan Anda mau memboikot Singapura. Turumu kemiringan Ahmad Dhani. Makanya kamu dibuang sama Maya itu karena Maya malu punya suami seperti kamu ya. Ngomong asal jeplak. Mikir. Kamu mau memboikot Singapura. Singapura apa butuhnya sama kamu? Nggak ada. Orang Indonesia pun nggak butuh kok sama kamu. Lawang kamu sekarang nyanyi aja juga nggak laku, ngapain? Anda tidak punya kontribusi apa-apa pada negara. Apa yang Anda sajikan buat negara selain Anda itu seorang seniman? Udah jadi seniman aja. Nggak usah kebanyakan bacot mau boikot Singapura. Berapa puluh ribu nyawa yang sekarang ini merantau di Singapura, berjuang demi keluarga mereka, mencari makan, mencari perbaikan nasib seperti kami ini di Singapura. Dan Anda mau memboikot Singapura. Turumu kemiringan Ahmad Dhani. Makanya kamu dibuang sama Maya itu karena Maya malu punya suami seperti kamu ya. Ngomong asal jeplak. Mikir. Kamu mau memboikot Singapura. Singapura apa butuhnya sama kamu? Nggak ada. Orang Indonesia pun nggak butuh kok sama kamu. Lawang kamu sekarang nyanyi aja juga nggak laku, ngapain? Nyanyi aja udah nggak laku ya.
Luar biasa. Ya bagaimanapun saudara-saudara kita yang bekerja di Singapura pasti tersinggung ya dengan gaya-gaya Ahmad Dhani dan pengikut-pengikut Somad ini. Jadi saya harap jangan kita diatur-atur ya, karena kita mempunyai masing-masing hak ya untuk kita mau berpergian kemana. Ingat, jangan diatur-atur ya, karena sorga itu masing-masing, bukan diatur oleh salah satu orang. Kalau kamu nggak ke sana, kamu masuk neraka. Jangan mau. Sorga masing-masing. Ya, jadi ingat, ibadahlah menurut keyakinanmu. Ya, kalau mau berkunjung, kunjunginlah. Uang kamu kok. Yang mau refreshing kamu kok. Apain diatur-atur, dilarang-larang. Ya, jadi saya sarankan untuk mengunjungi Singapura. Ya, itu kota yang baik. Nabung dari sekarang. Ya, Singapura toleransi baik di Asia Tenggara ya. Dia punya toleransi agama terbaik walaupun di sana mayoritas Buddha, tetapi Buddha tidak menjadi negara yang otoriter. Ya, tidak ada demo-demo misalnya kepada Kristen, tidak ada ya, tidak ada pengerusakan ibadah, tidak ada pelarangan izin ibadah, menghambat perizinan ibadah, tidak ada di sana. Ya, itulah makanya kita memang Indonesia ini harus belajar kepada negara kecil Singapura, bukan dikencingin. Harus belajar. Aduh, ampun deh. Baik, saya tampilkan ya satu video lagi. Ini dari Denny Siregar. Somad marah-marah karena dilarang masuk ke Singapura. Catat ya, dilarang masuk, bukan dideportasi. Deportasi itu kalau sudah di dalam Singapura, terus diusir dari sana. Kalau dilarang masuk, bahkan cuma disuruh nunggu di depan pagar doang, terus disuruh pulang. Pemerintah Singapura memang waspada banget dengan banyak isu tentang agama. Mereka dulu sekitar tahun 1984 pernah memasukkan agama dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Tapi yang ditemukan pemerintah Singapura malah mengerikan. Siswa di sekolah menjadi terkotak-kotak berdasarkan agamanya apa, sehingga mereka jadi nggak fokus belajar. Dari hasil pengkotakan itu, terjadilah ketegangan antara agama di Singapura hanya karena satu agama yang memaksakan kehendaknya pada agama lain, sehingga hampir saja terjadi kerusuhan rasial di sana. Sejak saat itu, pemerintah Singapura mencabut pelajaran agama dari sekolah-sekolah. Agama bahkan tidak boleh dibicarakan di tempat-tempat publik, kecuali di rumah dan tempat ibadah. Agama harus ada di ruang pribadi, tidak boleh dipamerkan di ruang sosial. Agama harus dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sehingga orang berbaur sebagai warga negara Singapura bukan dari agamanya apa. Itulah yang dilakukan pemerintah Singapura sampai sekarang. Keras sudah pasti. Tapi buktinya sampai sekarang Singapura aman. Bahkan ketika mereka memisahkan agama dalam kehidupan sosial, ekonomi mereka juga maju, pendidikan mereka maju, semuanya maju. Beda dengan Indonesia yang cuman agamanya doang yang maju. Pernah dengar ada kerusuhan rasial di Singapura sejak itu? Nggak ada kan? Meski agama penduduk di Singapura mayoritas Buddha, tapi di sana nggak ada keistimewaan untuk mereka yang beragama Buddha. Ukuran pemerintah Singapura adalah kemajuan dan kemakmuran, bukan akhirat. Beda dengan Myanmar yang juga mayoritas beragama Buddha, tapi negaranya sibuk sekali dengan masalah agama daripada kemajuan negara. Nah, dengan situasi yang tenang seperti itu, maka investor asing sudah pasti berbondong-bondong ke Singapura karena negaranya stabil secara politik. Kalian boleh apa saja di Singapura, asal jangan pernah ikut campur di politik dan agama. Itu aja syaratnya. Itu masih belum keras. Yang lebih keras lagi, ketika Singapura mengeluarkan undang-undang terorisme mereka yang dinamakan Internal Security Act atau ISA.
dengan undang-undang itu, pemerintah Singapura bisa menangkap siapa saja yang berpotensi membuat kerusuhan rasial di negara itu tanpa harus lewat proses hukum biasa. Jadi baru niat bikin rusuh aja, ketika terdeteksi langsung ditangkap oleh polisi. Singapura memang negara otoriter. Mereka tidak pernah membiarkan demokrasi secara politik ada di negara mereka. Demokrasi hanya ada di ekonomi. Itu aja. Politik adalah wilayah pemerintah, bukan warga negara. Jadi kalau Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura, sebenarnya itu harus disyukuri oleh si Somad sendiri. Nah, kalau misalnya dia dibiarkan masuk dan kemudian ceramah menghina agama lain di dalam sana, terus akhirnya ditangkap oleh pemerintah Singapura berdasarkan undang-undang terorisme mereka, nanti yang ribut malah dua negara, Indonesia dan Singapura. Dan Singapura itu terkenal nggak ada kompromi masalah itu. Bisa-bisa dihukum mati si Somad karena dianggap berpotensi membuat kerusuhan rasial di sana. Tahu alasan apa yang membuat Somad dilarang masuk ke Singapura? Somad dianggap sebagai penceramah yang suka menghina agama lain, sehingga dikhawatirkan membangun jurang perbedaan di masyarakat Singapura yang multi etnis dan multi agama. Somad juga dalam ceramahnya pernah merestui bom bunuh diri. Ngeri kan? Wah, bisa ditangkap Somad kalau dia ceramah di sana. Jadi seharusnya Somad dan pendukungnya bukan nyalah-nyalahin pemerintahan Singapura. Seharusnya bersyukur karena sejak awal nggak boleh masuk ke sana daripada nanti ditangkap dan dihukum mati bikin repot negara. Dan seharusnya juga Somad mulai introspeksi kenapa dia dilarang di banyak negara dan dimusuhi. Harusnya mulailah ceramah yang bikin adem hati kalau mau dipanggil Ustadz. Ustadz kok ngajarin bunuh diri? Ustadz apaan tuh? Coba misalnya penceramah agama lain dari NU lah misalnya masuk Singapura. Pasti diterima dengan tangan terbuka. Karena rekam jejak mereka adem ayam aja mengajarkan persatuan antar umat agama dan tidak menjelek-jelekan agama lain. Paham kan, Mat? Harusnya lu paham. Udah gede, masa masih nggak pinter-pinter aja. Oh ya, berkaitan dengan radikalisme. Saya baru saja meluncurkan trailer film Sayap-Sayap Patah, kisah yang terinspirasi dari kejadian di Makobrimob tahun 2018, di mana 5 orang anggota Densus 88 gugur di sana. Ini trailernya. Ten seconds left. Hai, aku habis masak tadi. Capek banget soalnya perut udah segede gini. Iya, tampaknya panjang sekali ya iklannya itu. Ya, jadi itu sangat jelas ya. Memang Singapura ya memang tidak bisa untuk diintervensi atau apalagi mau ditantang ya, karena di belakang Singapura ini negara-negara besar. Jadi nggak gampang-gampang Indonesia mau gertak Singapura, apalagi dikasih waktu oleh pendemo-pendemo itu 2 kali 24 jam. Jangan 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, nggak akan ngaruh ya. Pemerintah Indonesia tidak ikut campur. Itu bukan urusan masing-masing ya. Mau ulama, mau pendeta, mau ustadz, mau evangelis ya, bagi Kristen sama semua. Kalau mereka berbicara, berkhotbah intoleran ya, misalnya pendeta juga intoleran, pasti ditolak di Singapura. Sudah ada itu yang pendeta luar negeri ditolak di Singapura karena mengajarkan radikal kepada agama lain. Jadi biasa saja, nggak usah panas, nggak usah baper. Ulama mana? Banyak ulama gitu loh. Jadi harus apa ya? Saya rasa juga masyarakat saudara kita Islam ini
RT 6 Gang 6 ini juga saya rasa sudah banyak yang waras juga ya, banyak yang sadar gitu loh. Karena pemahaman ini banyak yang dipelintir mungkin ya, sehingga masyarakat ini jadi terbelah. Antar mereka saja ini mereka terbelah. Ada yang setuju kofar kafir, ada yang tidak setuju kofar kafir di dalam masyarakat Indonesia. Jadi Markibong ya, mari kita bongkar. Salam waras, salam sadar, salam kemenangan, NKRI harga mati. Baik, ini saja video yang saya berikan. Jangan lupa yang belum mampir di Piong 77 channel untuk mampir. Saya tidak buka link karena ada keperluan, jadi nanti next time kita ngobrol-ngobrol. Bantu di-share video ini. Terima kasih yang sudah ada di live chat. Apapun tetap kita suarakan ya. Jangan kita mau diprovokasi ya. Saya rasa rakyat Indonesia, saya tidak sebut agama, itu sudah cerdas. Ya, mau agama apapun saya rasa sudah cerdas. Kalau ajarannya untuk memecah belah bangsa, untuk mengkotak-kotakkan masyarakat, saya rasa rakyat sudah tahu ini akan ditolak ya. Begitu juga pemerintah, saya rasa akan sadar kalau sedikit-sedikit ada demo direspon, mau jadi apa negara kita? Jadi ditekan oleh demo, saya rasa pemerintah ini tidak seperti itu ya. Pemerintah kita ini punya integritas juga. Apalagi mau berhadapan dengan Singapura, nggak bakal mau 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, saya rasa pemerintah Indonesia tidak akan menggubris demomu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.